Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke dalam materi anggota dalam sebuah himpunan. Oke. Ya, kita mulai dari sini. Sebuah objek atau benda dikatakan anggota himpunan jika benda atau objek tersebut ada dalam himpunan. Nah, ini bingung nggak nih? Bingung ya kayaknya. Nah, oke. Maksudnya, sebuah objek atau benda dikatakan anggota himpunan. Ya kalau si orang ini atau si objek ini ada di dalam himpunan itu. Contohnya, ya misalkan nih, kita sekolah, kita kelas 7 gitu. Terus himpunannya dibilang begini, kalimatnya, pernyataannya ya, dibilang kumpulan siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Merauke gitu. Ya berarti kita bukan termasuk dari anggota himpunan tadi karena kita masih kelas 7 gitu loh. Kita bukan kelas 8. Berarti kita ini bukan anggota himpunannya dari pernyataan tadi, siswa kelas 8 gitu. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Ya, anggota himpunan. Jadi kalau dalam matematika itu ada simbolnya ya. Untuk anggota himpunan disimbolkan dengan kayak huruf E, tapi dia ini jikunya ini melengkung gitu. Jadi kayak huruf E ini biasa dibaca elemen atau anggota ya. Sedangkan jika bukan anggota himpunan itu simbolnya E tapi ada dicoret gitu. Oke. Nih dicoret seret gitu. Jadi tadi kalau dia anggota himpunan simbolnya tuh E. Tapi kalau bukan dia simbolnya E terus dicoret. Gitu ya. Bisa dipahami ya simbolnya. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kita kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Jadi ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kita coba nomor 1. Kita tentukan apakah pernyataan-pernyataan ini merupakan anggota himpunan dari sebuah himpunan. Gitu. Jangan bingung ya kata-katanya. Nah, okay. Kita cuma mau menentukan ini objek ini, benda ini, dia itu merupakan anggotanya atau bukan. Gitu. Nah, kita coba dari nomor 1. Sapi titik-titik adalah hewan mamalia. Gitu. Ya. Sapi titik-titik adalah hewan manusia. Hewan manusia. Hewan mamalia ya. Hewan manusia kayak mana? Hewan mamalia. Jadi sapi ini kira-kira betul nggak hewan mamalia? Hewan mamalia itu apa sih kalau dalam IPA? Salah satunya ciri-cirinya hewan yang sapi melahirkan. Kalau hewan apa ya? Ngomongnya beranak gitu. Jadi sapi ini berarti termasuk sapi melahirkan atau bertelur? Iya. Melahirkan ya? Iya, berarti sapi ini merupakan hewan mamalia. Jadi dia termasuk anggota himpunannya. Makanya kita pakai tanda ini. Sapi ini merupakan anggota himpunan dari hewan mamalia. Tuh, jadi tadi anggota himpunan ini ya, simbolnya ini, makanya kita pakai ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ayam titik-titik adalah hewan berkaki 4. Nah, kira-kira ayam ini kakinya berapa? Ada yang masih bingung ayam? Belum pernah lihat ayam? Guru rasa semua udah pernah lihat ayam ya. Oke. Jadi
Kira-kira ayam tuh kakinya berapa? Yap, ada 2 saja. Berarti ayam ini bukan hewan yang berkaki 4 gitu. Jadi kira-kira ayam ini termasuk anggota himpunannya atau bukan? Ya jelas bukan. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita pakai tanda yang bukan anggota himpunan. Nah, ayam bukan anggota himpunan dari hewan berkaki 4 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor ketiga, 6 titik-titik adalah anggota himpunan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kira-kira 6. Ini dia masuk enggak ke dalam himpunan ini? 6 ini masuk nggak ke dalam 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Masuk ya. Iya, karena dan seterusnya di sini kan isinya 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, banyak. Jadi 6 sebenarnya ada di sini gitu. Jadi berarti 6 ini merupakan anggota himpunan dari kumpulan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau bisa kita katakan ini bilangan apa tadi? Yang dimulai dari 1, bilangan asli. Makanya nanti tandanya di sini gini. 6 anggota himpunan dari 6, belibet ya ngomongnya. 6 himpunan 6 merupakan anggota himpunan dari bilangan asli gitu ya. Atau kumpulan bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pernyataan yang berikutnya, nomor 4. K titik-titik merupakan huruf konsonan dalam huruf abjad. Nah, itu ya. Jadi di dalam huruf abjad, ya, dalam huruf abjad itu ada namanya huruf vokal dan juga huruf konsonan. Jadi huruf vokal itu apa saja? Ya, huruf vokal itu kan ada A, I, U, dan O. Sedangkan konsonan adalah huruf abjad selain A, I, U, dan O. Ini merupakan huruf konsonan. Kita lihat, K ini masuk ke huruf vokal bukan? Bukan ya? Nah, kita lihat K ini masuk ke huruf vokal atau konsonan? Dia tidak ada di vokal ya. Berarti dia masuk ke dalam huruf konsonan, karena selain huruf A, I, U, E, O, yang lainnya merupakan huruf konsonan. Jadi K ini merupakan anggota himpunan dari huruf konsonan dalam huruf abjad. Jadi kita pakai tanda gini. K merupakan anggota himpunan dari huruf konsonan dalam huruf abjad. Kemudian kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5. 12 ini titik-titik merupakan bilangan komposit. Gitu. Bilangan komposit. Jadi mungkin ini ada kaitannya sama nomor 6 ya. Ada kaitannya. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan bilangan prima. Itu. Jadi ada baiknya kita coba nomor 6 dulu ya, baru nomor 5 gitu. Jadi kita tentukan bilangan prima itu apa, bilangan komposit itu apa. Oke, kita hapus dulu. Ya, oke. Jadi, mungkin kita jawab dulu nomor 6-nya. Nah, kalau untuk bilangan prima, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan 2 ini kan hanya bisa dibagi 1 dengan bilangan itu, berarti bilangan 2 gitu. 2 bagi 1 2, 2 bagi 2 1, dia hanya bisa 2 pembagi, 2 faktor pembagi. 3 juga demikian, dia hanya bisa dibagi 1 dengan bisa dibagi 3 gitu. Makanya di sini anggotanya 2, 3, 5, 7 gitu. Kemudian ada dan seterusnya. Berarti berapa lagi yang masuk?
11 ya, 11 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri gitu. 1. Nah, kenapa 1 ini nggak masuk di prima? Ayo, coba ada yang tahu? Iya, faktornya cuman apa? 1. Bilangan 1, bilangan itu sendiri sama, cuma 1, makanya dia tidak masuk ke dalam bilangan prima. Harusnya ada 2 faktor pembaginya, 1 dan bilangan itu sendiri, sedangkan 1 ini sama-sama 1, cuma 1 faktor pembaginya, makanya dia nggak masuk ke dalam bilangan prima. Kemudian apa itu bilangan komposit? Gitu. Jadi bilangan komposit ini itu lawannya bilangan prima, bisa dikatakan. Jadi kalau prima ini dia faktornya cuma 2, sedangkan komposit punya lebih banyak faktor pembagi, artinya lebih dari 2 gitu. Jadi yang masuk itu berapa saja? Ini harusnya gini ya. Gitu. Oke. Jadi yang masuk 4, 6, 8, 10, 12. Jadi 4 ini kan faktornya lebih dari 2 faktor pembaginya. Ada 1, 4 bisa dibagi 1, 4 bisa dibagi bilangan itu sendiri. Pasti 4 bagi 4 bisa. Selain itu berapa lagi? 4 bisa dibagi 2. Nah, itu sudah lebih dari 2. Berarti dia bukan bilangan prima, tapi masuk ke dalam bilangan komposit. Begitu juga 6, 8, 10. 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, lebih banyak lagi, bisa dibagi 1, bisa dibagi 10 gitu. Jadi bilangan komposit itu sendiri merupakan lawannya dari bilangan prima, bilangan yang punya faktor pembagi lebih dari 2 gitu ya, secara sederhananya. Oke, jadi kalau kita lihat pernyataan nomor 12 ini kan 12 titik-titik adalah bilangan komposit. Kira-kira benar atau tidak? Benar. Jadi 12 ini merupakan anggota himpunan bilangan komposit. Tandanya seperti ini. Kemudian nomor 6, kita sudah bisa lihat contohnya di sini. 2 dan 11 titik-titik merupakan bilangan prima. Apakah 2 dan 11 ini merupakan bilangan prima? Kita lihat. 2 iya ya. 2 bilangan prima. Kalau 11 juga, karena di sini dan seterusnya. 11 juga masuk ke dalam bilangan prima. Maka tandanya seperti ini. Saya Oke. Jadi itu tadi cara menentukan anggota dalam sebuah himpunan. Ya. Jadi ingat, cara menentukan kalau dia itu anggota atau bukan dilihat ya. Apakah dia masuk ke dalam himpunan tersebut atau tidak. Kalau tidak, kita bisa pakai tanda yang E dikasih garis miring, tapi kalau dia anggotanya berarti kita pakai tanda yang seperti ini E. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Mungkin kita cukupkan materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tadi kalian bisa memahami penjelasan yang Bu Guru berikan dari awal sampai dengan akhir. Oke, terima kasih. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya dengan tema takkan suatu himpunan. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.